Ada sebuah istilah yang namanya prokrastinasi. Bahasa mudanya menunda-nunda. Jadi misalnya ketika kalian dibebani sebuah tugas atau pekerjaan yang harus dikumpulkan minggu depan, kalian akhirnya berpikir untuk menunda pekerjaan tersebut dan kalian menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak perlu pada asalnya. Berbeda jika kalian menunda karena ada sesuatu hal yang lebih penting atau yang harus lebih cepat. Itu bukan prokrastinasi atau menunda-nunda. Itu menandakan bahwasanya kalian telah menggunakan waktu dengan baik. Ada banyak alasan kenapa orang-orang menunda-nunda. Ada yang berpikir karena mereka bisa, yang akhirnya mereka menunda pekerjaan tersebut. Alasan lain antara lain adalah malas. Dan itu yang paling umum yang dialami banyak orang. Ada juga yang menunda karena itu sebagai bentuk pembelaan dari rasa stres mereka. Ada juga yang menunda pekerjaan karena mereka tidak menyukai pekerjaan tersebut. Dan masih banyak lagi alasan-alasan kenapa orang-orang menunda. Akibat dari penundaan ini adalah bisa juga menghilangkan sebuah produktivitas. Bisa juga menjadikan tugas tersebut menjadi tidak maksimal karena mereka menunda pekerjaan tersebut. Makanya ada sebuah istilah yang namanya prokrastinasi akademik. Akibat ini menandakan bahwasanya prokrastinasi adalah kebiasaan yang buruk. Seorang blogger yang bernama Tim Urban pernah berbicara di acara yang namanya TED Talks. Dia menjelaskan bahwasanya ada dua jenis prokrastinasi. Jenis yang pertama adalah prokrastinasi yang ada batas waktunya, seperti tugas dari dosen atau dari guru. Itu setidaknya ada sebuah dorongan dari batas waktu tersebut agar mahasiswa atau siswa mengerjakan tugas. Jenis yang kedua adalah prokrastinasi yang tidak ada batasnya. Hal yang tidak ada batasnya ini bisa jadi lebih bahaya daripada yang ada batas waktunya. Seperti orang yang ingin mencapai sebuah cita-cita, akhirnya dia menunda cita-cita tersebut. Bahkan memulai saja belum, hingga akhirnya dia tidak memulai tersebut seumur hidupnya. Oleh karena itu, akhirnya banyak para ahli yang membuat video, seminar, buku, motivasi sebagai bentuk solusi untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda ini. Dengan caranya seperti kita harus mengetahui tipe penunda apa kita, atau dengan belajar manajemen waktu dengan Eisenhower Matrix misalnya, dan masih banyak lagi. Yang pada akhirnya dengan solusi-solusi ini kalian bisa lebih produktif atau bisa lebih maksimal dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui bahwasanya dalam Islam kebiasaan menunda-nunda ini adalah kebiasaan yang buruk. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Waktu kayamu sebelum datangnya waktu miskinmu. Waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Dan waktu hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Dan juga seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berwasiat, jika kamu memasuki waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Jika kamu memasuki waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum datangnya waktu matimu. Kita tidak tahu ketika kita menunda apakah kita masih punya waktu luang, apakah kita masih sehat, atau apakah kita masih hidup. Oleh karena itu Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Iyyak wa taswif." Berhati-hatilah dengan sikap menunda-nunda. Engkau berada di hari ini, bukan di hari esok. Jika besok tiba, maka engkau berada di hari tersebut. Dan sekarang engkau berada di hari ini. Jika besok tidak menghampirimu, maka jangan sesali apa yang kau luput dari hari ini. Makanya kita sebagai seorang muslim, kita harus menghindari kebiasaan menunda-nunda ini, agar kita bisa lebih produktif dalam perbuatan baik. Wallahu a'lam bishawab.